Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia ya. Sekarang kita sudah masuk ke bab 2 yaitu penyampaian pidato persuasif. Silakan kalian buka buku digital kalian di halaman 33 ya. Di situ ada bab 2 menyampaikan pidato persuasif. Nah, dalam proses pemahamannya, persuasif itu bermakna mengajak atau memberikan ajakan supaya orang lain mampu atau mau mengikuti arahan yang kita berikan. Nah, persuasi di sini contoh yang paling sederhananya adalah pedagang yang mengajak orang atau orang-orang yang melintas untuk membeli dagangannya dengan menawarkan kualitas-kualitas produk, ya, memberikan pemaparan tentang keunggulan produk dan lain sebagainya. Atau dalam hal pidato, contoh dari pidato persuasif ini mungkin ketika upacara hari Senin itu pasti pembina upacara sering memberikan pidato persuasif. Contohnya adalah jangan membuang sampah sembarangan, makanlah makanan yang bergizi dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh kalimat yang ada dalam pidato persuasif biasanya. Ya, dalam proses pembelajaran kali ini, pidato persuasif di sini ada beberapa hal yang harus kita pelajari. Nah, sebelum kita masuk ke dalam proses pembelajaran yang ada di sini, saya ingin memberitahukan kepada kalian bahwa dalam berpidato itu ada beberapa teknik atau cara ya. Pidato itu dibagi menjadi beberapa teknik atau cara. Yang pertama adalah teknik membaca. Jadi kita cukup membacakan teks pidato di hadapan orang-orang yang mendengarkan kita ya. Jadi kita membuat teksnya terlebih dahulu. Nanti ketika giliran atau waktu pidato tiba, kita cukup membacakan teks tersebut di hadapan umum. Itu boleh-boleh saja. Lalu yang kedua ada yang namanya ekstemporan. Ekstemporan ini adalah proses berpidato dengan menggunakan catatan-catatan kecil. Jadi sebelum kita naik ke atas mimbar untuk berpidato, biasanya kita menyiapkan terlebih dahulu catatan-catatan kecil yang berisi inti-inti pokok pembicaraan yang akan kita sampaikan di pidato nanti. Hanya inti-intinya saja. Kalau membacakan tadi keseluruhan isi teks kita tulis dan kita baca. Tapi kalau dalam ekstemporan hanya inti-intinya saja yang nanti kita akan tulis. Lalu ketika di mimbar dari tulisan-tulisan yang berisi inti tersebut di mimbar kita kembangkan menjadi pidato yang utuh. Ya, itu ekstemporan. Dan yang ketiga itu ada impromptu. Impromptu itu berpidato tanpa latihan, tanpa persiapan, tanpa teks. Nah, jadi impromptu ini spontanitas saja dalam berpidato ya. Nah, itu adalah teknik atau bukan ciri tapi jenis-jenis pidato ya. Nah, selanjutnya silakan dibuka halaman 37 ya. Halaman 37 di sini ada beberapa hal yang berkaitan dengan materi kita yaitu persuasi. Cara memersuasi atau mengajak orang lain itu bagaimana sih dalam berpidato? Nah, yang pertama ini dengan cara etika. Kita gunakan pendekatan etika, sopan santun, ya, ramah tamah. Jadi bagaimana cara kita menggunakan bahasa yang baik dengan tata cara pidato yang baik pula, dimulai dari pembukaan, isi, penutup, itu harus terstruktur ya, itu etika. Nah, pendekatan etika di situ. Nah, di sini ada contoh yang biasanya digunakan dalam etika ya. Bapak Ibu yang saya hormati, nah itu adalah contoh etika. Jadi kita menghormati guru kita sebagai panutan kita, nah gitu ya. Kalau cara yang kedua di sini ada cara memersuasi dengan cara pendekatan emosi ya. Pendekatan emosi itu menggugah perasaan audiens dengan kita memberikan motivasi-motivasi. Contohnya kepala sekolah atau kepala madrasah ketika pidato hari Senin, ketika kita membuang sampah sembarangan, maka dampaknya akan sangat buruk bagi kesehatan lingkungan dan juga diri kita sendiri. Dan bla 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 bla. Nah, itu adalah menggugah emosi atau perasaan audiensi supaya tersadar akan suatu hal, supaya mau mengikuti apa yang kita berikan, apa yang kita arahkan gitu ya. Itu cara emosi, menggugah perasaan. Dan yang ketiga adalah dengan cara logika, membuat masuk akal semua hal yang kita bicarakan ya. Dengan memaparkan data, dengan memaparkan dampak akibat ya, sebab akibat. Nah, itu adalah pemaparan logika yang masuk akal yang dapat diterima oleh akal sehat para pendengar kita nanti. Nah, itu adalah cara memersuasi dalam berpidato. Nah, selanjutnya silakan dibuka halaman 38 juga. Ada yang namanya menyimpulkan hasil identifikasi pidato persuasif ya. Nah, dalam pembelajarannya berikut merupakan unsur yang harus diperhatikan untuk mendapatkan simpulan dari pidato persuasif. Yang pertama, pembukaan.
Nah, pembukaan itu memiliki kesan yang kuat ya. Cara pembukaan itu harus memiliki beberapa unsur. Yang pertama adalah merebut perhatian dengan salam, dengan suara yang lantang. Lantang itu bukan berarti keras ya. Lantang itu bukan berarti berteriak, namun terdengar dengan jelas. Ya, itu juga bisa merebut perhatian dengan gestur ya. Nah, itu juga cukup menarik perhatian. Lalu yang kedua adalah hubungan dengan audiensi. Kita harus tahu siapa lawan bicara kita dan bagaimana cara kita berbicara di depan audiens tersebut. Lalu kelayakan. Tunjukkan bahwa kamu layak berbicara tentang topik yang kamu akan bicarakan. Jadi kamu mampu menguasai materi yang kamu bicarakan, bukan hanya asal-asalan berbicara di depan umum. Nah, itu kelayakan. Lalu selanjutnya kamu harus punya tujuan. Jelaskan apa harapanmu setelah berpidato selesai. Untuk apa kamu berpidato? Melalui simpulan bisa seperti itu ya. Lalu peta konsep atau peta jalan. Katakan kepada audiens pokok-pokok pikiran pidato. Ya, ini sebenarnya tidak harus juga, tapi lebih baik lagi jelaskan kepada mereka apa saja yang mau kamu sampaikan, dengan garis besarnya apa saja yang mau kamu sampaikan dalam pidato tersebut. Nah, itu ya. Lalu yang kedua, selain pembukaan ada juga isi. Nah, isi pidato ini adalah inti atau pesan dari pidato kita, ya. Jadi bagian inti ini merupakan bagian yang penting dalam proses pidato. Jadi bukan cuma hal paparan biasa, namun juga disertakan dengan tadi logika yang masuk akal, dengan merebut perhatian juga dengan cara etika yang sopan dan lain sebagainya. Itu adalah isi pesan yang ingin disampaikan. Lalu yang ketiga adalah penutup. Nah, penutup di sini bisa dengan cara menyimpulkan dan juga memberikan salam seperti itu. Nah, itu adalah penutup. Nah, selanjutnya di halaman 40 juga silakan kalian buka, ada model-model pidato persuasif menurut Severn Suzuki ya. Nah, Severn Suzuki di situ fotonya ada di halaman 40 ya. Nah, model pidatonya seperti apa? Yang pertama adalah melakukan pendahuluan. Nah, contohnya di situ ada, lalu memperkenalkan diri. Nah, di situ contohnya juga ada ya. Latar belakang utama, lalu pengantar ke pokok persoalan dengan model repetisi, dan juga model repetisi dengan mengulangkan kata, dan juga inti repetisi ya. Lalu setelah itu pertanyaan empati, ethos ya. Lalu setelah itu penyajian fakta yang terbantahkan, ethos dan logos. Jadi penyampaian empati itu artinya mampu membuat si pendengar itu mau mengikuti, dan logis itu atau logos itu mampu membuat si pendengar itu yakin, masuk akal gitu ya. Nah, selanjutnya ada inti dari pidato ya. Inti dari pidato, baru setelah itu argumen-argumen, ethos, pathos dan logos. Lalu yang setelah itu argumen-argumen juga sama, dan yang terakhir adalah pesan penutup. Nah, di situ adalah contoh dari model pidato menurut Severn Suzuki ya. Silakan kalian baca. Lalu silakan setelah itu dibuka halaman 44. Ada di situ menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato persuasif. Ingat, tujuan kalian persuasif itu adalah mempengaruhi orang lain untuk mau mengikuti apa yang kita arahkan atau apa yang kita mau ya. Di situ kalian harus mampu membuat kerangka pikiran utama terlebih dahulu. Ya, setelah itu kalian harus mampu juga tahu tentang struktur isi pidato persuasif yang biasanya isinya pernyataan posisi. Ya, lalu tahap argumen, yang ketiga penguatan pernyataan posisi. Kurang lebih hampir sama seperti yang Severn Suzuki katakan tadi ya, di tulisannya contohnya pun sudah ya. Lalu silakan dibuka halaman 46. Di situ ada ciri-ciri kebahasan teks eksposisi ya. Di atasnya di situ ada penguatan pernyataan posisi juga, silakan kalian baca. Saya soroti di sini ciri-ciri kebahasan teks eksposisi. Yang pertama ada nominalisasi atau kata benda. Dia biasanya menggunakan kata-kata benda. Nominalisasi itu menggunakan kata benda, bukan nominalisasi itu hitung-hitungan ya. Lalu yang kedua di sini ada bentuk pasif dan kata ganti orang. Ya, kata ganti orang di sini yang terhormat, beliau ya. Ini itu, terus juga bentuk pasif dan lain sebagainya. Di situ ada contohnya. Dan yang ketiga adalah kosakata yang digunakan adalah kosakata yang baku, yang baik dan benar sesuai dengan KBBI ya. Nah, itu adalah unsur-unsur kebahasan dari teks pidato persuasif.
Lalu setelah itu kita buka halaman 48, di situ ada menulis pidato singkat. Nah, dalam proses pembelajaran kali ini, kalian diharapkan mampu untuk membuat teks pidato, lalu setelah itu membacakannya di depan umum ya. Nah, namun karena memang sedang pandemi seperti ini, jadi saya harapkan proses tersebut bisa dilakukan secara daring dengan cara direkam, lalu setelah itu diupload melalui YouTube atau Facebook kalian ya. Nah, setelah itu silakan kalian buka halaman 50. Buka halaman 50, di situ ada yang namanya kegiatan literasi. Nah, dalam kegiatan literasi ini nanti saya mau juga kita atau kalian selaku siswa mau untuk membaca buku sebanyak-banyaknya. Lalu dalam proses pembacaan tersebut nanti akan mampu dilaporkan kepada guru, khususnya di sini kepada saya ya. Ada beberapa poin yang harus dilaporkan. Yang pertama adalah mengapa kamu memilih buku tersebut, lalu apa kesan umum kamu terhadap buku tersebut ya. Bagaimana contoh-contoh yang dipilih pengarang, dan juga adakah yang menurutmu paling kamu sukai ya, dalam hal ini ungkapan-ungkapannya. Nah, setelah itu tuliskan dalam bentuk laporan ya. Nah, itu adalah proses pembelajaran kali ini di bab 2. Nah, untuk tugas-tugas nanti akan diinfokan melalui WhatsApp, melalui perwakilan atau grup kelas ya. Nanti untuk pengumpulan atau teknik pengumpulan juga menyusul melalui informasinya melalui perwakilan kelas atau grup WhatsApp ya. Terima kasih. Dalam era pandemi ini jangan lupa kalian untuk senantiasa menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, jangan nongkrong-nongkrong tidak jelas atau jalan-jalan tidak jelas, lebih baik di rumah belajar yang benar, patuhi perintah orang tua juga ya, ibadah yang benar. Saya doakan semoga kalian menjadi sukses dan kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini segera usai ya. Saya akhiri wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.